berdiri, kamarnya dengan Kak Ferel. Hai Kak. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kamarnya undang untuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Untuk adik-adik, kita akan naikkan pujian kita yang berkata, Aku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap penyembahan, kita naikkan pujian ini dan bersungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini. Kami akan lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami sukacita yang daripadamu untuk mengikuti ibadah kami pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih semangat semuanya. Kita akan menyanyi pakai gerakan, jadi adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri semuanya. Kita akan nyanyi pujian kita yang berkata, Jalan serta Yesus. Semuanya ikut gerakan kakak-kakak di sini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik masih suka cita? Amin. Kita masih punya satu lagu lagi yang pakai gerakan. Jadi semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita punya lagu apa Kak? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk sebentar. Kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, semuanya dalam keadaan duduk, lipat tangan, tutup mata. Kita akan naikkan penyembahan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. KPRL akan membawa kita dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami telah memuji, menyembah Kau Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore semua. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini kakak ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Buka Alkitab dulu ya, lihat atau dicatat aja dulu deh. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Nah, adik-adik ntar ya bacanya ya. Kakak mau cerita dulu. Sore hari ini kakak mau cerita tentang Yesus menampakkan diri di Yerusalem. Siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Lupa ya? Pasti ingat. Nah, cerita kemarin tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, siapa ya yang bersama dengan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus menampakkan diri, yaitu Kleopas bersama temannya. Nah,
Adik-adik, kemarin kan ceritanya tentang Kleopas dan temannya, mereka bertemu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika mereka bersama-sama berjalan di jalan Emmaus. Dan waktu itu adik-adik, singkat ya ceritanya, kakak ulangi aja sebentar cerita yang kemarin, bahwa akhirnya mereka tidak sadar ya bahwa itu Tuhan Yesus bersama dengan mereka, sehingga mereka bercakap-cakap, dan karena hari sudah malam mereka ajak Tuhan Yesus. Mereka belum tahu itu Tuhan Yesus. Mereka katakan, ayo nginap aja di rumah kami karena hari ini sudah malam. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus pergi ke rumah Kleopas bersama temannya ini, dan mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu itu mereka belum tahu itu Tuhan Yesus, sehingga waktu mereka sampai di rumah Kleopas dan temannya ini, mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu Tuhan Yesus langsung mengambil roti dan mengucap syukur, berdoa, dan mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan Yesus menceritakan kepada mereka kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, tiba-tiba mereka masih mau bertanya kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap, tidak ada lagi. Nah, adik-adik, sehingga waktu itu Kleopas dan temannya ini senang banget. Mereka bersuka cita, mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, karena mereka senang bersuka cita, mereka ingin juga murid-murid Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka sudah rasakan. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga suatu malam, adik-adik, malam itu mereka datang ke Yerusalem. Kleopas dan temannya ini datang di Yerusalem untuk menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, waktu itu di Yerusalem mereka berjalan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka berjalan cepat seperti mereka berlomba, karena mereka bersuka cita karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan cepat untuk sampai ke di mana murid-murid Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem. Dan ketika mereka sampai di gerbang kota Yerusalem, mereka lihat kota Yerusalem kok sunyi banget karena sudah malam, adik-adik. Nah, sehingga ketika mereka masuk di kota Yerusalem, mereka cari rumah. Mereka sudah tahu di mana murid-murid Yesus itu berada, dan mereka mendapati satu rumah di mana murid-murid Yesus tinggal. Dan ketika mereka datang, Kleopas ini mengetuk pintu. Mereka mengetuk pintu dan berkatakan, bukakan kami pintu. Tetapi adik-adik, tidak ada suara yang keluar dari dalam. Tidak ada yang ketika Kleopas ini mengetuk pintunya, kok nggak ada orang lah yang menyapa ya dari dalam. Tiba-tiba Kleopas lagi ketuk pintunya lebih keras lagi. Ayo bukakan kami pintu, teman-teman. Nah, tiba-tiba ada suara dari dalam berkata, di luar siapa ya? Terus Kleopas katakan, ini saya Kleopas bersama teman saya, jangan takut teman-teman. Ini Kleopas. Nah, tiba-tiba dia membuka pintu. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, salah satu murid Tuhan Yesus membuka pintu dan mereka suruh masuk. Nah, ketika mereka masuk, adik-adik, mereka melihat Kleopas dan temannya melihat, oh ternyata di situ semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di situ. Dan waktu itu murid-murid katakan bahwa mereka ceritakan bahwa benar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan yang waktu pergi ke kubur Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka senang, adik-adik, mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, tiba-tiba mereka murid-murid ini katakan kepada Kleopas dan temannya, kenapa kalian cepat banget kembali dari Emmaus? Nah, adik-adik, tiba-tiba Kleopas ceritakan apa yang mereka alami. Mereka ceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa
kami sudah melihat Tuhan Yesus. Murid-murid kaget waktu itu. Iya, benar, kalian sudah melihat Tuhan Yesus. Iya, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami bukan hanya melihat, tetapi kami makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Kleopas ini menceritakan apa yang Tuhan Yesus ceritakan kepada mereka. Dan tiba-tiba adik-adik mereka katakan kepada murid-murid bahwa ketika kami masih mau bertanya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap, tidak ada lagi. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia memiliki tubuh yang baru sehingga dia bisa dengan cepat dia berada di satu tempat. Nah, ketika mereka masih berbicara, Kleopas ini menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka bersukacita karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tadinya murid-murid ini sedih. Mereka katakan, waduh, padahal Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu kan adalah guru yang ajaib, juru selamat. Mereka senang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Mereka pikir Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi mereka sudah alami bahwa, bahkan mereka sudah mendengar bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, ketika mereka bercerita, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di muka mereka, berdiri di tengah mereka. Mereka kan berkumpul di satu tempat itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Nah, Tuhan Yesus datang dan menembus pintu. Jadi tidak seperti Kleopas dan temannya ya, harus ketuk pintu, dan harus dibukain pintu baru mereka boleh masuk. Tetapi Tuhan Yesus datang tiba-tiba, dia menembus pintu dan berdiri di depan mereka. Semua pada kaget. Murid-murid kaget. Nah, di dalam hati mereka, di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus ini berkata, inikah Tuhan Yesus? Kalau ini Tuhan Yesus, dia kan harus mengetuk pintu seperti Kleopas dan temannya. Kenapa dia sudah langsung ada di depan kita? Apakah dia hantu ya? Nah, itu mereka ngomong di dalam hati. Tetapi adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa, apakah kalian tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ada di depan mereka? Nah, sehingga untuk membuktikan itu, Tuhan Yesus tunjukkan tangannya, kedua tangannya yang dipaku beserta kakinya. Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka, mereka lebih percaya lagi. Oh iya, benar, ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka bersukacita, mereka sangat senang. Nah, tiba-tiba adik-adik, untuk membuktikan lagi bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan begini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adakah makanan yang ada di sini? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, kalau mereka punya makanan, Tuhan Yesus mau makan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata demikian, adik-adik, mereka katakan, ada Tuhan Yesus, dan mereka menyediakan ikan goreng. Nah, siapa di sini yang senang makan ikan goreng? Ayo, kakak-kakak di sini, kakak Fael, kakak Noel, senang nggak makan ikan goreng? Nah, Wah, senang, enak ya makan ikan goreng. Ternyata Tuhan Yesus juga makan ikan goreng ya. Waktu itu murid-murid disiapkan dan memberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus makan ikan goreng. Nah, itu membuktikan bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mati tetapi dia bangkit. Nah, adik-adik, sehingga ketika sudah makan, Tuhan Yesus sudah makan, sesudah makan Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa memang Tuhan Yesus harus mati. Tuhan Yesus mati tetapi dia bangkit.
Tuhan Yesus mati untuk apa? Untuk mengampuni dosa mereka. Tetapi Tuhan katakan bukan hanya dosa murid-murid Tuhan Yesus, tetapi dosa seluruh dunia. Nah, waktu itu Tuhan Yesus katakan bahwa jadi seluruh dunia ini harus tahu, mereka harus tahu bahwa Yesus mati, tetapi Yesus bangkit, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan dan Yesus dikubur dan Yesus bangkit. Seluruh dunia harus tahu, mereka harus percaya sehingga dosa mereka diampuni. Nah, sehingga murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sampaikan bahwa mereka harus menyampaikan itu, semua orang harus tahu, harus percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dosa mereka diampuni. Sehingga murid-murid katakan, Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus siapa yang akan menyampaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka? Tuhan Yesus katakan bahwa kalianlah yang harus sampaikan kepada semua bangsa, seluruh dunia. Murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan memberikan tugas baru kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka yang akan menyampaikan kabar itu kepada seluruh dunia. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus mati karena mengampuni dosa seluruh dunia. Nah, adik-adik, sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa murid-murid yang harus menyampaikan, karena murid-murid sudah melihat banyak mujizat, murid-murid yang sudah banyak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan sudah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, sore hari ini adik-adik sangat bersukacita. Semua bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi bukan hanya bangkit, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa kita. Asalkan benar-benar kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sehingga ketika murid-murid mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, mereka bersedia untuk menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh dunia. Sehingga Tuhan katakan, kalian tunggu dulu sebentar di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Karena kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, kuasa itu, Roh Kudus itu yang akan menyertai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Nah, adik-adik, sore hari ini kita bersyukur ya, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar sudah bangkit. Dan bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus ya, tetapi kita semua anak-anak sekolah minggu, kita mau jadi berkat ya, mau jadi berkat sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ceritakan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, sore hari ini Tuhan Yesus, cerita kita sore hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan tugas baru kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mereka menyampaikan kepada seluruh dunia, seluruh bangsa bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dosa mereka semua diampuni. Puji Tuhan ya adik-adik, kakak percaya kita semua sore hari ini sudah diberkati ya lewat firman Tuhan. Kita lebih percaya lagi bahwa benar Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mati tetapi dia bangkit menebus setiap dosa kita, mengampuni setiap dosa kita. Nah, puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan yang kita sudah dengar sore hari ini ya. Dan kita mau lihat ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan terdapat, catat aja ya, di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Di sini firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, puji Tuhan, itulah ayat hafalan kita ya. Nanti dihafal ya ayat hafalannya. Puji Tuhan adik-adik,
Kita berdoa ya, semua berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat sore hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada sore hari ini, mengajar kami bahwa kami benar-benar percaya akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan kami semua, bahkan mengampuni setiap dosa kami. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk kami menjadi anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Bahkan sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan Yesus sudah mati tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit memberikan hidup yang baru, harapan baru bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang setia beribadah, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi, bagaimana? Pasti seru kan? Nah jangan lupa adik-adik untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, kakak punya pengumuman untuk persembahan kita, bisa dilihat di bawah sini. Oke, jangan lupa hari Minggu depan kita akan ketemu lagi di jam 4 sore. dan tentunya di link GPDI Kota Wisata. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.